Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar mengenai perawatan gigi Anda. Baru pertama kali nonton channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Dr. Stefani Paulus, saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini teman-teman, saya akan membahas seputar mengenai kesehatan dan perawatan gigi. Nah, gigi ini adalah cerminan dari mana rasa percaya diri kita muncul, teman-teman. Karena apa? Karena setiap kita ketemu dengan orang, pasti kita akan memulai dengan cara senyum, baru kita mengajak mereka ngobrol. Nah, di sini saya mempelajari bahwa sekarang lagi tren loh yang namanya veneer gigi. Nah, terserah ya mau veneer, saya juga agak bingung sih bacanya ya. Nah, jadi veneer gigi ini teman-teman adalah sebuah perawatan yang sekarang trending banget digunakan oleh banyak artis ya. Biasanya di mindset mereka melakukan perawatan ini hanya tujuannya adalah untuk memiliki gigi yang lebih rapi dan putih ya. Tetapi ternyata itu perawatan dari veneer gigi itu lebih banyak memiliki manfaat yang lain ya. Jadi contohnya apabila teman-teman mempunyai pernah kecelakaan dan misalnya mungkin ada gigi yang patah. Kedua, atau mungkin pada waktu teman-teman kecil atau mungkin di dalam janin ya, teman-teman mengkonsumsi obat-obatan yang seharusnya tidak dikonsumsi sehingga merusak yang namanya gigi ya, maka bisa diperbaiki dengan teknik veneer gigi ini. Nah, sebenarnya apa sih kekurangan ya dari veneer gigi ini ya? Apabila teman-teman sudah memutuskan yang namanya untuk melakukan perawatan veneer gigi, berarti artinya itu perawatan akan dilakukan seumur hidup ya. Maksudnya apa? Apabila kita berubah pikiran nih, misalnya di tengah jalan saya bosan nih dokter, cuma mau pakai misalnya 2 tahun aja gitu ya, dan teman-teman minta perawatan veneer giginya itu dilepas, biasanya akan meninggalkan bekas di giginya ya, di gigi aslinya ya. Jadi dalam bentuk misalnya kayak bekas lemnya mungkin, terus bekas gigi yang sudah dikikir atau diratain. Terus habis itu juga ada juga pengikisan gigi ketika sebelum dilakukan perekatan ya. Jadi mungkin apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan ya, apabila teman-teman tidak melakukan veneer gigi ini di dokter gigi yang memang sudah ahli atau spesialisnya. Jadi sampai berapa sih dokter harga untuk melakukan perawatan veneer gigi ini? Ya, perawatan harga veneer gigi itu tergantung dari teman-teman pakai klinik yang mana. Ya, jadi biasanya antara range-nya bisa 10 sampai 20-an juta bisa. Ya, jadi itu tergantung dari kualitas dari jenis bahannya, dan juga veneer itu hitungannya itu per gigi ya teman-teman ya. Jadi terserah disesuaikan dengan budget. Nah, kalau misalnya ditanya ada nggak sih dokter efek samping dari veneer gigi ini? Ya, jadi kalau ditanya efek samping itu biasanya pada waktu kita melakukan pemasangan veneer giginya. Karena itu kan harus dilakukan sedikit pengikisan gigi, nggak banyak ya. Tapi apabila teman-teman melakukan veneer gigi ini tidak di tangan yang ahli, bisa aja mungkin timbul suatu kesalahan, jadi pengikisannya terlalu dalam sehingga bisa menyebabkan gigi menjadi sensitif dan bisa juga timbul yang namanya infeksi. Nah, setelah itu di sini saya juga membahas apakah ada alternatif lain ya selain veneer gigi, misalnya pengen putih tapi budgetnya nggak segitu banyak ya. Nah, teman-teman bisa juga pakai yang namanya bleaching gigi. Ya, jadi kalau bleaching gigi itu juga menggunakan obat kimia seperti itu yang membuat gigi kita menjadi lebih putih ya, tapi tidak dilakukan yang namanya pengikisan gigi
ya. Jadi waktu pengerjaannya itu sebentar banget teman-teman ya, antara 30 sampai 45 menit ya. Kalau veneer gigi teman-teman harus beberapa kali bolak-balik ya, karena harus nyetak giginya dulu dan sebagainya. Jadi kalau bleaching ini teman-teman janjian dan bisa langsung dikerjakan ya, apabila yang pasti kalau karang giginya itu ya sudah bagus semua, sudah bersih semua ya gitu ya. Nah, terus kira-kira berapa harganya ya? Harganya kembali lagi tergantung dengan kliniknya. Biasanya range-nya itu bisa 3 sampai 7,5 juta ya. Jadi tergantung dari klinik apa yang teman-teman percayai. Nah, kalau efek samping dari bleachingnya ini biasanya lebih rendah ya teman-teman ya, karena hanya dilakukan pembersihan saja, nggak sampai dilakukan pengikisan yang dalam-dalam itu enggak ya. Jadi resikonya pasti akan lebih minim. Nah, di sini saya akan menjelaskan alternatif yang ketiga. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen veneer gigi, juga nggak pengen bleaching juga, tapi teman-teman pengen punya warna gigi putih yang lebih cerah ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Ya, ini adalah namanya EP24 ya. Di sini ditulis adalah whitening fluoride toothpaste yang isinya 10 gram. Ini kemasan 110 gram. Nah, jadi ini kemasannya lucu banget teman-teman ya, karena apa? Dia ini stabil gitu loh ya. Jadi misalnya pun nah kayak gini ya, dia ini stabil, bisa berdiri. Jadi andaikan misalnya pasta giginya sudah digunakan dan dia kempes ya, dia teman-teman letakkan di kamar mandi juga tetap dalam posisi berdiri seperti ini. Jadi beda seperti desain yang di pasar-pasar luar. Nah, ini apa sih kelebihan dari EP24 ini dibandingkan dengan pasta gigi yang di luaran ya? EP24 ini teman-teman free dari peroxide ya, jadi tidak merusak yang namanya gigi kita. Selain itu juga sebagai anti karies ya, untuk mencegah yang terjadinya lubang-lubang gigi itu. Nah, dan dia ini juga aman digunakan oleh anak-anak ya. Jadi biasanya anak-anak yang sudah bisa sikat gigi sendiri ya, karena kalau anak yang terlalu kecil biasanya nanti busanya itu kadang tertelan gitu ya teman-teman ya. Meskipun aman ditelan, cuma saya ya nggak rekomendasi ya, namanya ini pasta gigi kan, bukan makanan, intinya kan kayak gitu. Nah, selain itu juga ini bagus banget buat teman-teman yang pecinta minuman yang berwarna. Jadi contohnya kayak kopi, teh, dan kan ada tuh soda-soda yang berwarna juga. Nah, biasanya kalau misalnya gigi kita ada lubang atau lapisannya tidak utuh, itu bisa nempel di bagian permukaan gigi kita. Jadi kalau senyum jadi nggak pede dong ya. Nah, ini ya gitu. Nah, di sini di kemasan belakangnya ya saya akan bacakan peringatannya ya teman-teman ya, harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak yang usianya di bawah 6 tahun ya, seperti yang tadi saya utarakan. Dan jika produk tertelan, ini maksudnya tertelan utuh-utuh ya teman-teman ya, ibaratnya kayak dimakan utuh-utuh gitu ya, segera cari bantuan medis ya, karena ini kan pasta gigi bukan makanan ya. Di sini ada yang namanya sodium monofluoride fosfat ya, jadi aman. Setelah itu untuk anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun dan apabila ingin menggunakan harus di bawah pengawasan orang tua. Dan ini rasanya agak min-min gitu ya teman-teman ya, jadi nggak semua anak-anak mungkin suka karena agak pedes-pedes gitu ya. Terus habis itu ini petunjuk penggunaannya ya. Ini digunakan setelah makan dan digunakan dengan cara menggosok kering ya. Jadi tidak perlu dibasahi air. Jadi ambil sikat giginya, taruh pasta giginya, langsung digosokkan. Baru setelah selesai baru dikumur untuk dibilas ya. Jadi beda dengan pasta gigi lain yang harus mungkin sikat giginya atau odolnya harus dibasahin kayak gitu ya. Setelah itu di sini yang lainnya juga ada komposisi sorbitol aluminium hidroksid, gliserin, selulosa gam ya. Jadi semua pokoknya kandungannya ini aman ya teman-teman. Nah, ditanya kalau misalnya ini boleh nggak digunakan untuk ibu yang hamil atau menyusui? Ya jawabannya boleh teman-teman ya, karena selama saya kemarin hamil pun, selama saya sekarang menyusui, saya juga rajin menggunakannya ya. Di mana Anda bisa membelinya ya? Anda bisa membeli di Instagram atau di WA saya ya, supaya teman-teman benar-benar mendapatkan produk yang
bersegel, expirednya yang lama, dan teman-teman juga bisa konsultasi ya. Kenapa kok teman-teman saya nggak sarankan untuk beli di online shop ya? Karena kalau misalnya di online shop nanti teman-teman nggak bisa konsultasi ataupun tidak bisa komplain atau meminta garansi ya, intinya itu kan kayak gitu ya. Oke, sekian video YouTube dari saya teman-teman, semoga informasi ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.